memuji Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Amin. Semua di sini mau memuji Tuhan? Saya undang semua bangkit berdiri. Kita semua mau memuji Tuhan di tempat ini. Siapa di sini yang bahagia pada di rumah Tuhan? Boleh dong angkat tangannya. Haleluya. Semua bahagia di sini, amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Bertepuk tangan. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Hey! Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Amin. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na, 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 hey, na 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 na. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Na 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 na, hey, na 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 na, na 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 semuanya, hey, na 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 na, 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 hey, na 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 na, hey, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau terus memuji dan muliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masih mau terus memuji dan muliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau menari buat di tempat ini semuanya. Ayo semua tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama. Ku naikkan syukurku, ku
tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Amin. Katakan bersama-sama, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin itu. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Dia telah memberikan nyawanya buat kita semua, supaya kita bisa hidup di dalam Dia. Amin. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Sampai sini percaya kalau hari ini adalah harinya Tuhan? Wih, ada angkat tangannya. Kita mau bersuka dalam Dia lebih dalam lagi. Haleluya. Katakan, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Katakan sekali lagi, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam siapa? Di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekali lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
bersuka, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Haleluya. Kita semua mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Ya, persilakan semua untuk duduk. Sebab yang terutama dalam hidup ini adalah meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, amin. Kita mau mencintai Dia lebih dalam lagi. Sebab kasih yang begitu besar dalam hidup kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Dia terus dan terus dan terus lagi. Bersama-sama kita katakan yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sekali lagi, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Kita sama lagi berdiri. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, kami mau cinta Yesus.
Kami muliakan nama-Mu, kami mau cinta kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta. Sekali lagi katakan dengan lembut, haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Oh haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta, saya mau cinta, saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, kami mau terus cinta padamu Yesus. Katakan pada dia, saya cinta kau Yesus. Oh, kami cinta padamu Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Karena pada saat ini kita boleh berada bersama-sama dengan saudara kita, remaja, pemuda berhimpun. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Remaja, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini, pada saat ini, boleh memberikan satu kekuatan daripada kita semua. Kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama buka di dalam Alkitab kita. Kita buka di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah terang dunia. Dia adalah terang hidup bagi umat yang sudah meyakini bahwa dia adalah Tuhan kita. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Ia tidak akan barang siapa yang percaya kepada dia, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Ini sudah dibuktikan
kepada Tuhan. Bukan hanya Yesus Tuhan kita berkata, aku telah terang dunia dan hidup. Tetapi dia sudah menggenapi dalam firman-Nya. Pada saat kelahiran Tuhan Yesus sebagai seorang raja yang damai, dia adalah Allah yang merendahkan diri menjadi seorang manusia. Dia lahir untuk menebus dosa umat manusia. Di dalam perjalanan hidup, Yesus sebagai manusia, dia membuktikan bahwa dia adalah terang. Dia adalah terang dunia. Bahwa di dalam masa-masa kecil, Tuhan senantiasa dia tetap ada di dalam pelayanan. Kita akan buka di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat yang 42 sampai 49. Mari kita akan baca bersama bergantian. Om nanti ayat yang pertama 42 dan bergantian sampai dengan ayat yang ke-49. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah terang dunia. Ketika dia menjadi seorang anak yang berumur 12 tahun, dia mampu melayani Bapaknya. Dia mampu melayani pekerjaan Allah yang sudah dititipkan kepada Yesus. Sehari-hari dia berada di dalam bait Tuhan. Umur 12 tahun, sekiranya mungkin seperti adik-adik semua. Dia berada di dalam bait Allah. Dia menyembah Bapa. Dan dia melayani orang-orang yang berkerumun, yang menanyakan tentang jalan keselamatan. Ada di remaja yang kasih Tuhan. Yang kita ambil intinya adalah ketika dia masih muda, umur 12 tahun, dia melayani begitu setia. Semakin hari Yesus semakin berhikmat. Semakin hari Yesus semakin berkuasa di dalam kata-kata. Karena apa? Karena dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia mampu mematahkan pertanyaan-pertanyaan para alim ulama yang memojokkan. Seakan-akan, engkau itu masih muda, tahu apa tentang kehidupan? Tahu apa tentang hidup? Tahu apa tentang penyembahan kepada Allah? Seakan-akan Yesus yang masih muda ini seakan-akan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai satu pengalaman hidup di dalam usia yang masih kecil ini.
Tetapi Yesus terus berhikmat, dia menjawab dan mematahkan segala pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan, yang membuat orang-orang tidak percaya kepada Bapa. Anak muda yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat kepercayaannya, umat yang dikasihi, terlebih remaja, kaum muda, masih panjang langkah di dalam kehidupan ini. Allah memberikan satu masa depan yang cerah apabila kita setia melayani Dia. Remaja yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarpun adik-adik kaum muda dan remaja masih muda, tetapi kita belajar tentang Yesus yang masih kecil ini, yang umur 12 tahun. Dia merendahkan diri, dia berhikmat, dia selalu ada di bait Allah. Artinya bahwa dia melayani Bapaknya, melayani manusia di sekelilingnya. Saudara, kalau umur 12 tahun mungkin di dalam kehidupan manusia zaman sekarang ini masih senang bermain. Betul? Masih senang bermain, masih senang kesana sini, ya. Dan waktunya digunakan untuk hal-hal yang mungkin hal-hal kesenangan. Tetapi Yesus yang masih kecil ini dia melayani Bapa. Mari kita tiru, kita contoh kehidupan Yesus yang masih kecil ini. Kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung satu kekuatan yang luar biasa apabila kita melakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Hidup kekristenan bukan hanya kita percaya, kemudian kita berbakti, beribadah, kita menyanyikan satu pujian, kita menangis, kita menyembah. Habis selesai, kita keluar dan hidupnya sama dengan manusia yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi hidup kekristenan, hidup yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu hidup yang mempunyai terang yang harus dilakukan kepada setiap umatnya, kepada setiap anak-anaknya. Seperti Yesus pada saat kecil melayani di Bapa di surga. Yesus yang masih muda melayani dengan sungguh-sungguh. Dia diberikan hikmat kepada Bapaknya karena dia adalah utusannya. Sebagai anak muda, remaja, mari kita belajar tentang kehidupan Yesus Tuhan kita pada saat masih muda. Adalah kita selalu rajin beribadah, menyembah Dia, melayani Dia. Karena hidup kekristenan, hidup yang dikatakan percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup yang diteropong dan dilihat oleh setiap manusia. Semua orang melihat orang Kristen. Apabila kita hidup bersama-sama dengan teman-teman, dengan saudara, kita harus mencerminkan hidup dengan kasih Tuhan. Orang tidak akan melihat hidup, hei anak muda, wah hebat kau, ya nilaimu bagus, kau sekolahnya tinggi, orang tuanya kaya, sekolah di sekolah yang ternama. Tidak. Hidup percaya kepada Tuhan adalah hidup yang mempercayai firman Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kita, Dia hidup adalah sesuai dengan karakter Bapa di surga. Dia hidup sesuai dengan firman yang dikatakan. Karena Dia ada Allah. Apabila kita sebagai remaja, pemuda, hidup yang tidak mencerminkan dengan firman Tuhan, apa kata orang-orang? Sama saja
dengan orang dunia, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai pemuda remaja, mari kita mencontoh kehidupan pada saat Yesus masih muda. Ya selalunya senang, ya senang melayani pekerjaan Tuhan, senang beribadah, selalu ada di dalam bait Tuhan menyembah Dia. Karena gambaran orang percaya hidup bukan karena kita hidup seperti apa adanya, tetapi orang Kristen hidup menggambarkan kasih Tuhan. Kita hidup yang dilihat adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita hidup, kita bergaul dengan sesama remaja, dengan sesama pemuda, dengan keluarga, biarlah kita mencerminkan satu kasih daripada Tuhan. Hidup yang benar adalah hidup yang mencerminkan Injil keselamatan. Orang Kristen kalau tidak hidup dengan menampakkan firman Tuhan di dalam kehidupan dan perbuatannya, maka akan menjadi cemoohan banyak orang. Ya, pemuda, remaja yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup masih jauh, karena kehidupan remaja dan muda ditentukan oleh Tuhan. Tetapi kita akan selalu berada di dalam satu hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup selalu ada di dalam bait Tuhan. Melayani, itu menyenangkan hati Tuhan. Menyembah, itu menyenangkan dan yang diinginin oleh Bapa di surga, yang diingini oleh Tuhan Yesus. Seperti Tuhan hidupnya selalu mengatakan bahwa kehendak Bapa. Karena apa? Dia tunduk dan patuh kepada Bapa di surga. Begitu juga pemuda dan remaja, kita semua umat-umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, biarlah kita hidup mencerminkan kasih daripada Tuhan. Mari kita baca di dalam Timotius Timotius 4 ayatnya yang ke-11, maksud saya ke-12. Timotius 4 ayat yang ke-12. Sudah dapat? Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Inilah nasihat firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Hendaklah kita hidup di dalam kesetiaan, di dalam kesucian, akan hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan menasihati supaya kita hidup, kaum muda remaja, setialah kepada Allah, hiduplah suci, dan selalu beribadah kepada Dia saja. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Masa depan pemuda remaja ada di dalam tangan Tuhan. Untuk mencari supaya masa depanmu bagus, cemerlang, masa depan yang penuh harapan, sembahlah Tuhan. Setialah kepada Tuhan dan belajar hidup suci di hadapannya. Maka masa depanmu, masa depan yang penuh dengan harapan dan kemenangan. Amin. Kiranya firman Tuhan pada saat ini, pada sore hari ini, boleh membuat kita kuat
Kita belajar bahwa walaupun kita masih muda, kita remaja, tetapi biarlah kita meminta hikmat daripada Bapa di surga, supaya kita hidup berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan, sukses selalu dan hidup di dalam kuat Tuhan, dan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini, kalau Allah sudah berikan kekuatan kemenangan. Allah sudah memberikan satu kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh berkumpul. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih kami sudah belajar tentang firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini yang sudah, oh Tuhan, Kau berikan kepada kami semua, bahwa kami ingin belajar hidup setia, hidup melayani, dan hidup Tuhan belajar menjaga kesucian kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Allah memberikan satu kekuatan bagi kami semua. Bagi kami semua pemuda dan remaja, berikan kekuatan untuk menjalani, untuk belajar, menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu, kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kaum muda. Allah tidak pernah meninggalkan remaja. Bahkan Allah tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu yang selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kaum muda, remaja di tempat ini. Senantiasa Allah membimbing mereka. Senantiasa memberikan satu kekuatan, kesetiaan kepada kaum muda remaja di tempat ini. Supaya senantiasa hidupnya penuh dengan satu kemenangan. Dan selalu ada di dalam jalur firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita semua masih memuji Tuhan, amin. Saya undang semua makin berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Sebab kesukaan dari Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita, amin. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, oh, angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Amin. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, oh, angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku.
kekuatanku. Oh, angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Sekali lagi, kesukaan. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Tunjuk dong kiri kanannya. Kekuatanmu, kekuatanku. Oh, angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Oh, oh, kesukaan Tuhan kekuatanku. Sekali lagi bersama-sama kita katakan. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.